Pernah nggak sih Anda baru aja potong apel segar, terus ditinggal sebentar, warnanya udah jadi coklat? Atau pas buka kantong keripik kentang, baunya kok udah tengik? Nah, ternyata di balik itu semua ada sains yang keren banget. Ada reaksi kimia tak terlihat yang terus-menerus terjadi di makanan kita. Dan kali ini kita akan bongkar semua rahasianya. Anggap aja dapur Anda itu semacam laboratorium pribadi. Serius loh, setiap kali Anda masak, simpan makanan, atau bahkan cuma sekedar ngiris buah, sebenarnya Anda sedang melakukan eksperimen kimia. Yuk kita selidiki bareng-bareng apa yang sebetulnya terjadi di balik perubahan-perubahan yang kelihatannya sepele itu. Ini dia pertanyaan klasiknya kan? Pasti kita semua pernah ngalamin. Anda potong apel yang kelihatannya seger banget, ditinggal beberapa menit, warnanya jadi coklat yang kurang menarik. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini adalah petunjuk pertama kita untuk memecahkan misteri yang jauh lebih besar. Dan ini nih yang bikin kaget. Proses kimia yang bikin apel jadi coklat itu ternyata pelaku yang sama di balik mentega yang jadi tengik, warna jus buah yang memudar, dan bahkan hilangnya vitamin-vitamin penting dari makanan yang Anda simpan. Semuanya punya satu biang keladi kimia yang sama. Oke, saatnya kita kenalan sama dua pelaku utamanya, oksidasi dan reduksi. Jangan takut dulu sama namanya. Konsepnya sebenarnya cukup simpel dan ada di mana-mana kok. Dua proses inilah yang bertanggung jawab atas hampir semua perubahan di makanan kita. Entah itu jadi lebih enak atau malah jadi basi. Jadi apa sih redoks itu? Gampangnya gini, ini semua tentang atom karbon di dalam makanan kita yang lagi ganti baju kimianya. Caranya gimana? Dengan menampar atau melepas atom oksigen atau hidrogen. Nah, perubahan kecil inilah yang ternyata menyebabkan perbedaan besar pada rasa, warna, dan kualitas makanan kita. Coba kita lihat perbandingannya biar gampang. Oksidasi itu intinya kehilangan sesuatu. Dia kehilangan elektron. Biasanya ini terjadi saat dia dapat oksigen atau kehilangan hidrogen. Sebaliknya, reduksi itu intinya dapat. Dia mendapatkan elektron. Ingat aja, keduanya ini pasangan sejati, kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Cara paling gampang buat ngebayangin ini semua adalah bayangin aja ada permainan tarik tambang. Yup, sebuah pertarungan konstan antara berbagai molekul di dalam makanan kita yang lagi memperebutkan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Nah, kayak gini nih, bayangin molekul-molekul ini lagi main tarik tambang elektron. Saat satu molekul berhasil merebut elektron dari lawannya, dia disebut reduksi. Sementara molekul yang elektronnya direbut, dia teroksidasi. Pertarungan kecil-kecilan ini terjadi terus-menerus di makanan kita setiap detiknya. Nah, ini nih poin paling pentingnya. Nggak ada yang namanya oksidasi sendirian tanpa reduksi. Keduanya itu ibarat pasangan dansa yang nggak terpisahkan. Kalau ada satu molekul yang melepaskan elektron, harus, kudu, wajib ada molekul lain yang siap menangkapnya. Ini adalah tarian kimia yang paling fundamental. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana sih sihir kimia ini dipakai di dunia nyata. Salah satu contoh paling klasik dan paling gampang ditemui, proses mengubah minyak sayur yang cair jadi margarin padat yang biasa kita olesin di roti. Prosesnya ini disebut hidrogenasi. Intinya, kita memaksa atom-atom hidrogen untuk masuk ke dalam molekul minyak cair. Penambahan hidrogen ini adalah contoh nyata dari reaksi reduksi, dan inilah yang mengubah seluruh struktur kimianya, bikin dia jadi padat di suhu ruangan. Keren kan? Proses ini butuh bantuan mak comblang kimia yang disebut katalis. Biasanya terbuat dari logam. Prosesnya super cepat dan ada 4 langkah utama. Hidrogen dan minyak nempel di katalis, terus hidrogennya dipindahin satu persatu ke minyak itu. Yuk, kita lihat langsung aksinya. Oke, langkah pertama. Molekul-molekul gas hidrogen mendarat di permukaan katalis. Nah, si katalis ini fungsinya kayak gunting molekuler. Dia memecah ikatan antar molekul hidrogen yang kuat itu jadi atom-atom hidrogen tunggal yang siap beraksi. Selanjutnya, molekul minyak kita ikutan nongkrong di katalis. Pas banget di samping atom-atom hidrogen yang udah siap tempur tadi. Nah, sekarang semua pemain sudah ada di posisi yang sama, siap untuk memulai pertunjukannya. Dan disinilah aksinya dimulai. Satu atom hidrogen langsung loncat dari katalis dan nempel ke salah satu atom karbon di ikatan rangkap si minyak. Pling! Langkah pertama beres, satu sisi sudah terisi. Gak lama kemudian, atom hidrogen yang kedua ikut nyusul ke sisi satunya lagi. Dan, voila! Ikatan rangkapnya hilang dan kita sekarang punya molekul lemak jenuh yang padat. Molekul baru ini lalu lepas, dan si katalis siap untuk memulai siklusnya lagi dengan molekul minyak yang baru. Efisien banget.
Oke, mengubah minyak jadi margarin itu memang keren. Tapi, kenapa sih reaksi redoks ini penting banget buat makanan kita sehari-hari? Ternyata, dampaknya itu ada di mana-mana. Dari mulai makanan di dapur sampai nutrisi di dalam tubuh kita. Jadi gini, oksidasi itu musuh nomor satu kesegaran makanan. Dialah yang bikin keripik dan minyak jadi tengik. Bahkan, oksidasi juga bisa merusak nutrisi penting loh, kayak vitamin C di dalam jus Anda. Makanya, industri makanan sangat serius mengawasi reaksi ini untuk menjaga kualitas dan keamanan produk mereka. Jadi, bisa dibilang redoks ini kayak pedang bermata dua. Kalau dibiarkan liar, dia merusak makanan. Tapi kalau kita kendalikan, seperti dalam proses fermentasi, dia justru bisa menciptakan rasa yang luar biasa. Nah, disinilah pahlawan kita muncul, antioksidan. Senyawa seperti vitamin C ini rela mengorbankan diri untuk dioksidasi demi melindungi rasa dan nutrisi makanan kita. Jadi, lain kali Anda lihat apel yang mulai berubah warna atau mencium bau minyak yang agak aneh, sekarang Anda tahu persis apa yang sedang terjadi. Anda sedang menyaksikan sebuah pertarungan tarik tambang kimia yang nggak pernah berhenti.